Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Lagi ngerasain jengkel banget sama seseorang atau suatu hal. Ini terkadang kalau misalkan kita jengkelnya di pagi hari, selama seharian kadang-kadang itu moodnya tuh jelek banget. Ya, akhir-akhir ini mungkin sahabat kebahagiaan ngerasain hal semacam itu. Tapi terkait itu semua mungkin tidak berpengaruh terhadap diri sahabat kebahagiaan yang selalu menciptakan suasana yang nyaman, suasana yang tenang, suasana yang bahagia. Terkait itu semua, dari beberapa peristiwa yang mungkin sudah terjadi dalam kehidupan sahabat kebahagiaan, termasuk bagaimana mood kamu ini tiba-tiba menjadi nggak nyaman banget, terus tiba-tiba mood kamu jadi nyaman banget. Apakah ada sebuah pesan dari perasaan kamu terkait hal-hal ini? Dan hal indah apa sih yang akan terjadi dalam waktu dekat? Nanti kita akan cek bersama-sama. Karena ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang itu bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain ya. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun sahabat kebahagiaan berada ya. Oke, ambil positifnya, buang sisi negatifnya saja. Dan untuk pembacaan kita kali ini tentang sesuatu hal yang akan terjadi dalam waktu dekat ini. Mungkin ada kaitannya juga dari perubahan mood kamu yang tiba-tiba tuh kadang positif banget, kadang negatif, kadang enak banget, kadang gak enak. Apakah ada perubahan ya? Kita akan cek sama-sama. Yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin juga mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Oke, awali hari ini dengan berkomentar positif dan mengafirmasi hal positif agar hari-hari kita ini jauh lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi. Kepada semesta, Kevin meminta izin untuk melihat hal-hal indah yang akan terjadi dalam waktu dekat ini kepada diriku, kepada semua, kepada penonton-penonton Kevin di sini, kepada sahabat kebahagiaan. Oke, hal indah yang akan terjadi dalam waktu dekat ini kita akan cek ya. Signifikator dari energi semesta. Ini adalah signifikatornya. Kita cek apa yang semesta katakan kepada kita semua. Yang pertama, oke, ada kartu The World. Sesuatu hal yang berkaitan dari energi fisik. Sesuatu hal yang sifatnya adalah sebuah siklus. Ini memang terjadi di dalam diri kita ya, sahabat kebahagiaan. Siklus perubahan, dimana mungkin sahabat kebahagiaan saat ini berada di kondisi puncak dan kemudian ingin melanjutkan sebuah perjalanan baru. Kevin melihat ya, mungkin kisahmu sudah usai dengan seseorang. Ternyata hidup kamu bukan berakhir begitu saja. Akan ada sebuah waktu di mana sahabat kebahagiaan ini justru akan menemukan hal yang lebih baru lagi. Misalkan nih sahabat kebahagiaan baru mengalami trauma cinta, baru putus. Di next selanjutnya ada hal baru yang akan kamu dapatkan. Apapun itu, hal baru ini tentunya jauh lebih berharga lagi ketimbang yang sebelumnya. Lalu terkait dari hubungan yang mungkin kamu saat ini hubungannya nyaman-nyaman saja dengan diri dia, mood kamu tiba-tiba berubah. Yang terkadang mood kamu ini membuat bahwa aku harus ngapain lagi ya dalam hubungan ini. Padahal aku udah punya dia, padahal aku tuh udah punya segalanya tentang diri dia. Kok kayak ada yang berbeda dalam hidup aku. Nah, ini adalah suasana hati sahabat kebahagiaan di mana kalian semua ini harus bisa merencanakan sebuah perjalanan baru bersama diri dia. Kamu harus punya tujuan lain lagi sama dia apa. Kalau misalkan kamu sama dia tuh hubungannya baik-baik saja, tapi terkadang ngerasa bahwa habis ini ngapain ya sama dia ya. Rencanakan hal-hal baru biar sahabat kebahagiaan tidak mengalami stagnasi atau hubungan-hubungan yang monoton ya. The World ini juga berkaitan dari sebuah kesehatan ya.
kesehatan, energi fisik, karena the word itu adalah energi fisik. Energi fisik sahabat kebahagiaan ini yang baru sakit, ternyata ada sebuah kesembuhan ya, ada sebuah kesembuhan, ada sebuah kehamilan juga. Kalian bisa lihat ya, ada simbol seseorang yang memegang perut di sini. Ini juga mengindikasi bahwa simbol kehamilan yang untuk sahabat kebahagiaan yang baru menikah, akan ada sebuah kehamilan di sini dalam waktu dekat. Entah ini kamu, entah ini saudara kamu, tapi Kevin lihat memang ada sesuatu hal yang sifatnya adalah kelahiran ya. Selanjutnya, semesta berkata apa? Ada kata The High Priestess. Hal yang indah yang akan terjadi dalam waktu dekat ini, sesuatu yang sudah kamu utarakan kepada orang lain ini membuahkan hasil ya, sahabat kebahagiaan. Ya mungkin kamu sudah memberikan sebuah nasihat kepada siapapun. Nasihat kamu ternyata memang didengar dan itu menjadi kebaikan. Beberapa hal yang berkaitan dari masalah-masalah percintaan mungkin ya, sahabat kebahagiaan. Mungkin kamu sudah membantu seseorang dari segi solusi atau apa ya, solusinya itu memang dilakukan, didengarkan dan terjadi. Mungkin dia akan berterima kasih kepada diri sahabat kebahagiaan yang sudah membantu orang untuk menyelesaikan permasalahan ya. Ya, kamu tidak terlalu banyak ikut campur atau turun tangan menghadapi masalah seseorang dengan cara sahabat kebahagiaan memberikan sebuah nasihat yang baik dari pengetahuan kamu. Ini justru sangat membantu ketimbang kamu terlalu ikut campur, terlalu menunjukkan action banget. Ini ternyata hasilnya terkadang mengecewakan. Lebih baik ya udah sahabat kebahagiaan cukup bantu aja dengan hal-hal yang berguna. Mungkin dari segi nasihat itu sudah masuk ke ranah bantuan ya. Kamu nasihatin dia, kamu kasih ide yang bagus, hal yang positif dari apa yang kamu tahu di situ, ini akan membantu dia. Nggak action nggak apa-apa, yang penting kamu udah kasih nasihat-nasihat yang bagus ya. Selanjutnya hal positif. Oke, sahabat kebahagiaan, ada new love ternyata. Hal indah yang akan terjadi dalam waktu dekat di sini, sahabat kebahagiaan. New love kamu, cinta baru kamu akan bersemi di bulan ini. Dan sesuatu hal yang sifatnya adalah rasa sepi, rasa sendiri, ini mulai diisi dengan orang baru. Dimana orang baru ini mungkin menghadirkan sebuah kenyamanan ya untuk diri sahabat kebahagiaan, tapi jadikan kenyamanan ini sebagai hal yang permanen ya. Jangan sampai seseorang yang datang sama kamu ini memberikan kenyamanannya itu hanya sementara, karena sahabat kebahagiaan itu belum percaya atau belum yakin bahwa dia adalah orang yang kemungkinan bisa membuat kamu itu merasa dicintai. Ya paling enak sih dicintai sih daripada mencintai ya. Selama ini mungkin sahabat kebahagiaan hanya mencintai seseorang saja dan membuat sahabat kebahagiaan ini ngalamin kayak sebuah trauma batin. Perjalanan kamu memang sangat panjang untuk mengenal cinta. Ketika kamu sudah selesai dengan diri kamu sendiri, ketika kamu sudah berhasil ya untuk self healing, sesuatu hal di luar sana ini justru akan membuat sahabat kebahagiaan ngerasa lebih nyaman. Ya, ternyata mencintai diri sendiri ini jauh lebih indah. Ini sebagian dari sahabat kebahagiaan yang energinya adalah kamu berhasil untuk self healing, mencintai diri sendiri. Ternyata hal indahnya adalah kamu akan nikmatin itu, menikmati tentang kesendirian kamu, bagaimana kamu itu bisa merasakan sebuah kenyamanan tanpa diganggu oleh orang lain. Empress ini simbol kenyamanan kamu ya. Suasana hati kamu di pertengahan bulan ini dan sampai dengan nanti menuju ke bulannya Taurus ya, di bulan April sampai dengan bulan Mei, ada hal-hal yang membuat kamu itu nyaman apa yang kamu rasakan oleh diri kamu sendiri. Kekuatan Venus ini bekerja untuk diri sahabat kebahagiaan di kartu Empress ini, bahwa kamu nanti akan nyaman. Aku nyaman sendiri, aku menikmati hidupku di sini ketimbang aku ikut campur ke hal-hal yang tidak terlalu penting. Kemarin mungkin sahabat kebahagiaan terlalu ikut campur sama orang, kamu terlalu menunjukkan action dan lama-lama kamu lelah. Ya udah, aku lebih baik ngomong aja deh sama dia, aku kasih nasihat aja di kartu The High Priestess di sini. Setelah itu sahabat kebahagiaan nyaman dengan diri kamu sendiri. Dan ini akan bertahan cukup lama ya. Mudah-mudahan sampai dengan setahun ini. Tapi Kevin lihat energi kenyamanan kamu ngerasain ya aku nyaman sendiri ini sampai dengan bulan Mei tanggal 20. Oke. Selanjutnya
kita bertemu di kartu Star ya. Punya tujuan baru sih, sahabat kebahagiaan. Setelah beberapa hal yang terjadi akhir-akhir ini bersama seseorang atau mungkin juga dengan hal lain, sahabat kebahagiaan menemukan tujuan baru dalam hidup kamu. Tujuan barunya ini sebenarnya untuk apa? Untuk kalian ini menemukan sebuah siklus kebahagiaan yang lain. Dalam artian gini, ketika kamu bahagia di satu sudut, ketika kebahagiaan itu sudah ada, sahabat kebahagiaan akan mencoba mencari hal yang baru lagi, yang vibrasinya ini jauh lebih indah. Dan kamu akan menemukan itu, menemukan kebahagiaan lain. Entah itu kamu kebahagiaan bisa mendapatkan apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, atau mungkin juga hubungan baru di New Love di sini, atau mungkin juga kamu ngerasa sendiri itu jauh lebih baik. Ini yang kayak lihat ya dari energi semesta. Kalau bisa dikesimpulkan, perjalanan kamu paling banyak ini adalah menikmati hari-hari sendiri. Ini akan jauh lebih indah ketimbang sahabat kebahagiaan mungkin bergelut dengan orang yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tahun ini perjalanan kamu akan lebih cepat. Semuanya akan terasa lebih cepat. Dan ternyata aku bisa ngelakuin itu semua sendiri. Dan sendiri tuh jauh lebih enak. Ini sahabat kebahagiaan yang ngerasain itu. Oke, berarti sendiri itu bukan berarti kamu itu jomblo selamanya ya, bukan. Karena ketika kamu sendiri, kamu percaya bahwa kekuatan dirilah yang ternyata bisa menuntun sahabat kebahagiaan untuk melakukan apapun tanpa merepotkan orang lain, dan percaya bahwa diri kamu itu mampu dan bisa. Oke, dan kita akan cek menggunakan kartu lainnya, hal indah yang akan terjadi dalam waktu dekat. Ternyata kepuasan pribadi jauh lebih bisa dimaknai ya dari keempat kartu itu. Kita akan cek hal indah apa yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat ini. Hal indah yang akan sahabat kebahagiaan dapatkan. Oke, ada kartu Five of Swords. Kamu yang mungkin merasa dikhianati oleh seseorang, bukan berarti kamu yang kalah dalam hubungan itu. Ketika kamu terlalu banyak berdebat dengan orang-orang yang tidak mau ngalah, yang egonya terlalu besar, cobalah untuk diam saja. Karena diam kamu adalah emas, ketimbang ngikutin omongan atau pertikaian seseorang yang vibrasinya negatif. Siapapun dia, sahabat kebahagiaan, ketika dia ngajak ribut sama kamu, udah diemin aja. Bukan berarti kamu kalah. Tapi ketika kamu mengalah di sini, ini ternyata vibrasinya ini membuat sahabat kebahagiaan menjadi seorang pemenang ya. Ya, ini terjadi. Entah itu kamu ribut sama teman kamu, sama siapapun, keluarga kamu atau siapa, jangan ngikut alurnya dia. Menenangkan diri ini jauh lebih baik ya sahabat kebahagiaan. Dan Five of Swords di energi kartu tarot ya, menjadi sadar dengan sudut pandang baru, ini akan mempermudah sahabat kebahagiaan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Meskipun kamu sering berurusan dengan orang yang energinya selalu membuat kamu itu kewalahan, kelelahan, ada sebuah perbedaan atau apa. Tapi ketika sahabat kebahagiaan memiliki sudut pandang baru bahwa ngapain juga gue ngurusin urusannya dia atau ngikutin argumennya dia, nggak penting banget. Berani berkata nggak penting banget gitu sama orang. Ketika kamu udah berani bilang pada diri kamu, ngapain gue ngurusin dia, nggak penting banget, ini justru akan membuat sahabat kebahagiaan tuh fokusnya itu teralihkan kepada diri sendiri, ketimbang fokus sama orang-orang yang toksik. Entah ini teman kamu, entah ini saudara kamu, atau siapapun saja. Coba untuk sahabat kebahagiaan untuk tidak terlalu peduli banget ya dengan urusan-urusan orang lain. Ngurusin diri sendiri itu jauh lebih baik, dan kamu akan terhindar dari perdebatan-perdebatan yang ada.
Selanjutnya ada kartu Page of Pentacle. Hal indah yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat di sini. Ternyata Pentacle itu hadir. Pentacle di dalam kartu tarot ini berkaitan dari segi materi yang kamu fokuskan. Ketika kamu lagi fokus sama materi atau usaha baru atau apa, ini ada modal utama yang bisa kamu dapatkan ya. Modal utamanya memiliki nilai finansial yang cukup bagus. Kalau berkaitan dari pekerjaan kamu, bagaimana pekerjaanku, bagaimana ranah keuanganku di bulan ini, ada sebuah peningkatan, ada yang balik modal di sini. Keuntungan-keuntungan finansial hadir ya dari siklus kamu. Dan sahabat kebahagiaan, kamu jangan pernah takut menjadi orang miskin. Di Page of Pentacle perjalanan tahun 2023 ternyata akan membuahkan hasil yang bagus, relasi baru, orang-orang baru yang bisa diajak kerjasama. Ini akan menghasilkan hal yang positif. Entah siapapun dia, tapi Kevin lihatnya sih paling banyak ini dia ini usahanya lebih muda ya, lebih muda dari kamu atau kamu lebih muda dari dia. Tapi dia bisa diajak untuk kerjasama sih, kerjasama dalam hal-hal ya mungkin berkaitan dari bisnis kamu atau apa ya. Karena orang ini fokus dan ada duit juga untuk hasil usaha kamu. Oke, selanjutnya kita bertemu di kartu Knight of Swords ya, sahabat kebahagiaan. Terjang aja deh apapun yang kamu lakukan, gak usah rasa khawatir atau takut. Ketika sahabat kebahagiaan melakukan apapun, terjang aja, terus gas. Karena Kevin lihat ya, ketika kamu bersemangat nih melakukan apapun, ini ada hasil positifnya. Tapi ketika kamu takut melakukan apapun, ini justru sahabat kebahagiaan menjadi menarik diri. Jangan sampai misalkan nih kamu punya proyek apa, kamu mau ngejalinin apa, tapi kamu takut, masih setengah-setengah, hasilnya itu justru nggak bagus. Karena di sini ada kartu Page of Pentacle dan Knight of Swords. Ketika kamu mungkin berurusan bisnis dengan seseorang atau kamu mau ngelakuin apa di sini, sahabat kebahagiaan percaya dan yakin bahwa semuanya akan berhasil, maka itu akan menjadi keberhasilan. Tapi kalau kamu takut mundur, akhirnya di kartu Five of Swords-nya ini menjadi energi kekalahan untuk diri kamu. Kartu tarot itu memiliki alur cerita ya. Jadi ketika kamu lagi fokus apa, terjang aja. Jangan merasa takut. Mungkin ini adalah sebuah ujian seberapa kuat diri kamu. Kenapa seperti itu? Kita balik lagi di kartu Empress ya. Empress ini tentang kekuatan diri kamu. Ketika kamu percaya dan yakin dengan kemampuan kamu dan kamu bisa menerjang itu semua, maka akan menjadi kelimpahan untuk diri kamu. Dan di kartu The Star ini adalah ada tujuan baru yang kamu tuju di situ. Kalau kamu nggak ada rasa takut, semuanya akan berhasil. Oke, selanjutnya ada kartu Page of Swords. Dua kartu court card Page muncul mengindikasi memang sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan nih kamu berurusan dengan orang nih, siapapun dia orangnya dan usianya lebih muda dari kamu atau kamu lebih muda dari diri dia, kamu berurusan dengan dia dengan hal yang positif, dengan tujuan yang memiliki nilai atau memiliki value, lakukan. Karena ada sesuatu yang membuat sahabat kebahagiaan ini mengalami siklus baru dengan orang tersebut, entah berkaitan dari bisnis, entah berkaitan dari masalah percintaan ataupun apapun saja, karena ada hasil di situ, ada value, ada hasil. Jangan pernah ragu mengambil keputusan dengan orang ini. Siapa sih Kevin orangnya? Siapa sih Kevin? Ini paling banyak sih untuk kalian yang lagi usaha atau bisnis. Karena di kartu Page of Pentacle-nya itu kuat banget loh. Kuat banget dan ada nilai positif di situ. Oke, kita bertemu di kartu Five of Pentacle ya, sahabat kebahagiaan. Five of Pentacle di dalam kartu tarot ini memang berkaitan dari sebuah nasihat-nasihat yang mungkin sudah kamu dengarkan ya dalam akhir-akhir ini ya. Dan ikuti nasihat tersebut dan cobalah untuk bisa memanajemen segala sesuatunya. Tentang manajemen waktu, tentang manajemen keuangan, semuanya kalau misalkan sahabat kebahagiaan sudah bisa mengatur itu semua, maka akan menjadi sebuah keberhasilan untuk diri sahabat kebahagiaan. Ya mungkin tahun kemarin itu berat ya untuk mendapatkan income secara finansial kamu, mungkin banyak kerugian, tapi di tahun ini justru banyak peningkatan dari segi finansial, dari uang yang sedang kamu cari di situ. Ya, belajar dari pengalaman masa lalu tentang manajemen itu ternyata membuat sahabat kebahagiaan ini jauh lebih positif energinya di waktu dekat ini. Paling kuat itu adalah Knight of Swords dan Empress untuk hal-hal yang sifatnya uang. Lalu di kartu The World ini juga peningkatan secara finansial ini juga bagus ya.
Ternyata hal indah yang terjadi kepada diri sahabat kebahagiaan ini paling banyak ngarahnya itu ke finansial ya, dan hal-hal lain. Kita akan cek lagi, ada hal indah apa. Selanjutnya, tuh kan, akhirnya berhasil dari apa yang kamu lakukan. Lalu Ten of Cup ini berkaitan dari keluarga juga ya, sahabat kebahagiaan. Setelah kamu melewati ini semua, dari usaha kamu, dari bisnis atau apa, memang tahun ini adalah tahun yang bagus untuk kamu mengejar itu dan ada keberhasilan. Dan di sini hal indah lainnya adalah keluarga itu berperan aktif juga untuk diri sahabat kebahagiaan. Keluarga lama atau keluarga yang sudah terpisah lama ini ternyata akan kembali bersama diri sahabat kebahagiaan. Ten of Cup ini simbol dari keluarga, simbol dari sukacita. Pertemuan bersama keluarga akan terjadi juga dalam waktu dekat ini. Ini akan menambah rasa percaya diri kamu dan semangat kamu untuk menjalani hari-hari. Karena support dari seorang keluarga ini bisa membuat vibrasi kamu menjadi level bahagia dan sukacita. Ketika kamu berada di level sukacita, kamu ini akan merasa jauh lebih tenang emosionalnya ya. Jadi moodnya kamu tuh bagus. Oke, pertemuan keluarga ini hadir ya, dan support dari keluarga. Ada kartu King of Cup. Coba hubungin bapak kamu ya. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan ini masih punya bapak, kamu hubungin bapak kamu minta restu sama bapak. Nanti bapak di situ atau ayah ya, ini akan kasih kamu sebuah nasihat, dan beliau ini akan mendoakan kamu untuk keberhasilan kamu. Selain dari peran ibu, Kevin lihat ada energi maskulin, yaitu adalah energi seorang ayah. Dia akan support kamu, dia akan memberikan doa sama kamu, dan itu terwujudkan. Doa-doa dari bapak-bapak kamu nih, dari orang tua kamu, ini diwujudkan. Lalu bagaimana untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin bapaknya sudah pulang, ada di rumah Tuhan? Sahabat kebahagiaan, mungkin kamu bisa pergi berziarah ya ke makam bapak kamu. Kamu doa di sana langsung, minta doa sama bapak kamu. Itu akan tersampaikan dan akan diwujudkan apapun segala bentuk urusan kamu, termasuk masalah percintaan, masalah pekerjaan, masalah yang berat yang menimpa diri kamu, entah masalah hutang piutang atau apa. Kamu datang ke makam bapak kamu berdoa di sana, dan beliau juga akan menyampaikan kepada Tuhan bahwa kamu akan berhasil, akan dipermudahkan dari segala bentuk masalah-masalah yang ada, akan jauh lebih lancar. Restu bapak, kadang kan ada restu ibu, tapi energi pergerakannya di sini adalah restu dari bapak. Oke, karena bapak kamu adalah orang tua kamu juga. The Chariot, ternyata memang ada sebuah naik level ya sahabat kebahagiaan. Naik level dari segi finansial, naik level dari segi perasaan bahagia kamu, dan tidak kayak gantungin hidup kamu sama satu orang saja yang gak pasti. Terkadang sahabat kebahagiaan terlalu memfokuskan sama satu orang, akhirnya semuanya itu terabaikan. Kamu fokus nih sama satu orang saja. Aduh, yang penting aku harus bahagia sama dia. Bagaimana caranya? Lalu orang-orang lain yang di sana itu nggak kamu lihat. Harusnya di perjalanan kartun The Chariot di sini, ketika kamu sedang memfokuskan sama satu orang dalam perjalanan, kamu juga memperhatikan hal yang lain di situ. Ada doa di sana untuk keberhasilan diri sahabat kebahagiaan. Ya memang ketika kamu bucin banget nih sama satu orang, kamu melupakan bapak kamu, lupakan ayah kamu. Sekali-kali kamu minta restu agar perjalanan kamu ini menjadi lebih indah dan lebih ringan lagi. The Chariot-nya di sini simbol balon udara yang naik ke atas dan dia akan menuju bintang. Di kartun The Star di sini adalah simbol bintang. Ya biar kamu bisa naik ke atas, vibrasinya bagaimana? Minta restu dari King of Cup, yaitu bapak kamu. Oke, ada kartu Power of Cup ya sahabat kebahagiaan. Selami dalam hati kamu tentang apa yang menjadi sebuah kebutuhan. Kalau misalkan kamu hanya mencari sebuah keinginan saja, ini tidak akan pernah membuat kamu itu merasa puas. Balik lagi dari nasihatnya Kevin kepada sahabat kebahagiaan, jangan pernah berharap kepada manusia, karena manusia itu tempatnya kekecewaan. Lebih baik berharap kepada Tuhan. Dengan mendekatkan diri kamu kepada Tuhan, maka segala sesuatunya akan jauh lebih indah. Dan memang untuk energi pembacaan kita kali ini fokusnya sama Bapak ya. Kalau misalkan kamu mau
apapun yang kamu lakukan di situ, kamu minta doa restu dari Bapak. Kalau Bapak kamu sudah tidak ada, sudah mendahului kamu, yaudah kamu datang ziarah ke tempat makamnya beliau, minta doa sama Bapak kamu di situ, berdoa di sana. Bapak doain aku ya, mudah-mudahan aku jalannya itu baik-baik saja atau apa. Itu akan disampaikan sama Tuhan dan vibrasinya ini jauh lebih positif lagi ya. Dan Four of Cup di dalam kartu tarot ini juga memiliki makna tentang sebuah cinta yang tenang. Ada sebuah keseimbangan di sini. Kenapa keseimbangan ini muncul? Sahabat kebahagiaan, kamu sudah bisa ngerasain bahwa aku sudah selesai dengan diriku sendiri dan aku tidak terlalu mengikuti ego aku, karena aku sadar ketika aku mengikuti ego aku, ternyata hanya pertengkaran lah yang aku temui di situ. Karena aku pengennya ini, pengennya itu. Ternyata mengikuti keinginan gak akan ada habis-habisnya. Ketika aku sadar bahwa cinta itu adalah sebuah kebutuhan, maka aku akan memperdayakan cinta itu dengan kesadaran penuh, maka segalanya akan menjadi lebih tenang. Dan Four of Cup yang kayak lihat ya, hubungan kamu ini akan jauh lebih tenang karena sahabat kebahagiaan ini jauh lebih menyadari sih, kamu akan jauh lebih mengalah untuk beberapa hal yang berkaitan dari hubungan, dan ini akan vibrasinya menguntungkan sahabat kebahagiaan untuk lebih tenang lagi, lebih tenang. Oke, ternyata sudah bisa mengendalikan diri. Selanjutnya ada kartu Knight of Cup. Oke, perasaan kamu nih vibrasinya juga lebih naik tingkat lagi ya. Knight of Cup berkaitan dari ketika sahabat kebahagiaan sudah selesai dengan diri sendiri. Selesai dengan diri sendiri artinya sahabat kebahagiaan sudah bisa menjaga ego kamu. Kamu tidak terlalu barbarly ya. Kamu tahu tentang apa yang menjadi kebutuhan hidup kamu. Kamu selesai dengan diri sendiri, mengendalikan emosional dan mental kamu. Hubungan kamu ini akan jauh lebih bisa tenang dan jauh lebih bisa nyaman dalam hubungan percintaan, karena kartunya Cup ya. Cup ini berkaitan dengan masalah percintaan. Knight of Cup adalah sebuah hubungan yang memiliki potensi jangka panjang. Apapun yang terjadi, masalah kamu sama si dia, kalau kamu jauh lebih tenang, ini hubungannya ini berjalan lama, berjalan lebih panjang. Oke, bertemu di kartu Ace of Wands. Hubungan yang singkat tidak terjadi ketika sahabat kebahagiaan tahu bahwa dia adalah cinta sejati kamu. Memang masih ada gairah, masih ada ketertarikan dari siapapun saja yang berhubungan dengan sahabat kebahagiaan. Dengan syarat adalah ada komunikasi di situ. Kamu ada komunikasi sama dia. Hubungan kamu itu masih panjang, bukan hubungan yang berumur pendek. Bagaimana caranya biar hubungan kamu panjang? Tenang di sini untuk sahabat kebahagiaan. Tenang di sini. Ketika kamu tenang, hubungannya ini akan ngalir terus. Kalau kamu nggak tenang nih, apapun yang dia lakukan, kamu nggak tenang, ini akan mempengaruhi vibrasi kamu. Kita berpengaruh loh sahabat kebahagiaan. Kalau kita ngejalin hubungan sama orang, kitanya itu nggak bisa mengendalikan emosional, maka energinya berantakan. Tapi apapun yang terjadi, entah dia berselingkuh, entah dia ngapain, tapi sahabat kebahagiaan tenang. Ini akan memperbaiki antara energi kamu dengan energinya dia. Tapi kalau udah parah banget nih, dia udah parah banget ngelakuin kesalahan atau apa, sahabat kebahagiaan tenang, munculkan kesadaran diri kamu, ambil keputusan. Vibrasinya jauh lebih tenang sih untuk kamu, untuk kalian yang ngejalin hubungan apapun. Dan ini masih akan tetap lanjut. Selanjutnya ada kartu Ace of Cup kan. Ini Ace of Wands, ini Ace of Cup. Apa yang terjadi kalau berkaitan dari masalah percintaan kamu? Tidak bisa dipungkiri sih sahabat kebahagiaan, ketenangan kamu ini akan membuat orang itu akan jauh lebih mencintai kamu. Yakin pada diri kamu bahwa kamu bisa melewati semuanya. Masalah itu pasti akan terjadi dimanapun kamu berada, dengan siapapun, termasuk dengan
pacar kamu atau kekasih kamu. Tapi ketika kamu sudah tenang, gak barbar istilahnya, semuanya itu akan, hubungannya itu akan masih tetap lanjut. Masalah itu akan selalu ada, tapi bagaimana kamu itu mengendalikan masalah itu. Jangan sampai kamu dikendalikan oleh masalah, tapi kamu yang mengendalikan masalah itu menjadi sebuah kebaikan. Karena Kevin, lihat ya sahabat kebahagiaan, pertengkaran kamu yang kemarin-kemarin atau mungkin juga saat ini, atau hubungan kamu yang tidak nyaman dengan dia, ketika kamu tenang, ini semuanya selesai loh. Selesainya dalam artian hasilnya memuaskan. Karena Ace of Cup ini adalah simbol kelimpahan ya, simbol kelimpahan, kelembutan dari sebuah hubungan. Oke. Hal indah yang akan terjadi. Tuh kan, bener kan? Kalian lihat nih, ada gambar orang lagi tidur, Four of Cup, orang yang sedang berbaring di sini. Simbol ini mengindikasi bahwa istirahatkanlah pikiran-pikiran kamu yang datangnya dari emosional yang membuat kamu itu marah atau tidak bisa mengendalikan apapun. Diam kamu adalah emas. Ketika kamu tidak terlalu banyak bicara, ini justru menjadi senjata kamu untuk dia berpikir. Tapi ketika sahabat kebahagiaan terlalu banyak bicara, orang yang berhadapan dengan kamu itu udah males. Diam kamu adalah senjata kamu. Kamu cukup diam aja. Ini akan membuat kamu ini jauh lebih tenang, dan justru kamu akan menjadi seorang pemenang. Karena King of Pentacle ini mengisyaratkan atau memiliki makna. Ketika kamu bermain di balik layar dengan tidak terlalu banyak bacot ya sama apapun, ini justru akan menghasilkan kamu hal-hal yang positif. Kalau berkaitan dari action kamu diminta untuk pasif. Mungkin ada kalanya kamu ngomong nih, banyak bicara untuk hal positif dalam gagasan ide di kartun The High Priestess di sini. Tapi ketika berhadapan dengan orang yang bawaannya itu mau ngajak kamu ribut atau apa, diam aja. Ketika kamu diam di sini, ini senjata kamu. Bahwa kamu ternyata itu gak semudah itu untuk dihancurkan dengan siapapun. Orang nih mau hancurin kamu, penusuk kamu dari belakang, tapi kamu diem, dan diemnya kamu itu memikirkan hal yang positif. Ini membuat si orang yang mau melukai kamu ini akhirnya mundur dengan sendiri, karena diam kamu itu bekerja. Dan di energi kartu King of Pentacle dari bacaan Kevin itu yang di atas ini juga ada energi finansial dan materi. Kamu akan menjadi King of Pentacle juga. Kamu akan menjadi King of Pentacle. Kamu akan menjadi raja dari keberhasilan kamu, dari ranah finansial. Karena ini tentang sesuatu hal yang indah yang terjadi dalam waktu dekat, temanya ya. Jadi energinya itu banyak banget. Nggak harus tentang ranah percintaan saja. Materi ini justru akan berhasil bekerja di balik layar. Ini akan menghasilkan banyak uang. Ada sebuah relasi juga, masalah-masalah hubungan atau apapun saja. Intinya adalah ketika kamu bisa mengendalikan emosional kamu menjadi lebih tenang, semuanya ada hasilnya. Tapi ketika kamu di sini barbarly ya, kamu terlalu banyak cakap yang nggak perlu, semuanya itu akan runtuh. Gak akan kamu dapatkan. Oke. Dan untuk energi terakhirnya, tuh kan, bener kan, menjadi pemenang kan. Kartunya adalah King lagi nih. Ini ada kartu King of Wands, ini ada kartu King of Pentacle. Hal yang indah akan terjadi dalam hidup kamu. Kamu bisa menjadi seorang king, kamu bisa menjadi seorang pemenang, kamu bisa menjadi orang yang berhasil, baik dalam sebuah hubungan, baik dalam ranah finansial, semuanya akan berjalan baik-baik saja di bulan ini. Ada sebuah kesuksesan untuk diri sahabat kebahagiaan untuk mencapai apa yang kamu mau, apa yang kamu butuhkan. Ya, cobalah untuk bisa lebih tenang saja ya sahabat kebahagiaan. Kuncinya di situ. Kamu lebih tenang, kamu tidak terlalu barbarly istilahnya. Ini akan mempermudahkan sahabat kebahagiaan untuk bisa mengendalikan mental dan emosional kamu agar tidak terlalu terpengaruh ke hal-hal yang gak penting. Ada pesan moral sih dari pembacaan kartu tarot kita untuk hari ini. Karena Kevin melihat ya siklusnya,
dari point of view-nya adalah ketenangan kamu akan menghasilkan hal yang positif. Itu point of view-nya. Jauh lebih tenang lagi. Di pertengahan bulan ini sampai dengan nanti bulan Mei, ketika sahabat kebahagiaan sudah tenang nih, sudah tenang, sudah bisa merasa oke, aku sudah selesai dengan diriku sendiri, aku percaya dan yakin semuanya akan berhasil. Dan ketika itu mengafirmasikan hal ini, kamu tersenyum, maka semuanya akan ada di tangan kamu. Cara mengafirmasikan hal positif adalah apapun yang terjadi dalam hidup kamu percaya dan yakin semuanya itu akan kamu dapatkan. Ciptakan perasaan tenang dulu, dan ketika kamu mengafirmasi, tersenyum. Kamu tersenyum, kemudian kamu bersyukur sama Tuhan. Itu akan menjadi kenyataan loh sahabat kebahagiaan. Coba lakukan itu. Apapun yang yang sedang terjadi, baik masalah-masalah yang membingungkan, masalah-masalah yang rumit sekalipun, kamu bilang sama diri kamu sendiri dan sampaikan kepada Tuhan kamu, sampaikan kepada semesta, bahwa semuanya akan berhasil. Aku bisa melalui ini semua, dan aku akan jauh lebih tenang lagi. Aku akan berhasil, aku akan menjadi orang yang sukses, dan aku akan menjadi orang yang bisa berbagi kepada semua makhluk. Tersenyum, dan kemudian rasakan bahwa keberhasilan itu ada di depan mata kamu. Maka itu akan terwujud. Itu afirmasi menarik energi vibrasi positif ya. Oke, terkait itu semua, ada zodiak apa saja sih yang akan mendapatkan hal indah ini? Yang pertama, ada kartu King of Wands, ini masuk ke energinya Sagittarius. Ada Taurus hadir di sini. Ada Libra hadir, Ace of Cup ini semua zodiak elemen air ya. Elemen air ini masuk ke Cancer, masuk ke Scorpio dan juga Pisces. Ada Leo, Aries dan juga Sagittarius di kartu Ace of Wands. Lalu kita bertemu di kartu Knight of Cup. Untuk energi kartu Knight of Cup-nya di sini adalah Pisces ya. Terkuatnya ini adalah Pisces. Ada kartu Four of Cup, masuk ke energinya Cancer. The Chariot ini juga energinya Cancer. King of Cup ini juga masuk ke energinya Pisces. Pisces merajai juga sebagai elemen air. Lalu selanjutnya kita bertemu di kartu Ten of Cup. Ten of Cup ini juga sama. Ini kayaknya yang akan mendapatkan hal yang indah paling banyak itu adalah Pisces ya. Kevin tanda ini Pisces, kamu mendapatkan hal yang indah ya dalam perjalanan ini. Taurus juga hadir di kartu Five of Pentacles. Lalu kita bertemu di kartu Page of Swords. Untuk energi kartu Page of Swords di sini yang Kevin lihat adalah energinya Aquarius ya. Aquarius terkuatnya adalah Aquarius dekan pertama, dekan kedua. Transisinya adalah Capricorn sebagai Capricorn dekan ketiga. Ada kartu Knight of Swords, ini adalah energinya Gemini ya. Gemini, terobos aja ya, karena kamu akan menemukan hal yang cukup positif di sini dan energi kreativitas kamu akan semakin meningkat ya. Oke, Gemini hadir. Lalu kita bertemu di kartu Page of Pentacles. Untuk energi kartu Page of Pentacles ini masuk ke energinya Taurus ya, hadir juga di sini. Lalu kita bertemu di kartu Five of Swords, ini masuk ke energinya Aquarius. Ada kartu The Star, ini masuk ke energinya Aquarius. Empress ini masuk ke Taurus. Lalu di sini ada The High Priestess, energinya Cancer, dan ada kartu The World masuk ke energinya Capricorn. Beberapa zodiak sini. Ini yang energinya terkuat ya untuk tema kita. Untuk inisial nama, oke, untuk inisial nama ada huruf D, ada huruf W, ada huruf A, lalu ada huruf K, ada huruf R, ada huruf X, ada huruf V, ada huruf C, ada huruf B, ada huruf T, ada huruf N, dan yang terakhir di sini ada huruf O. Ini beberapa inisial nama yang terbaca untuk tema kita hari ini. Dan siapapun itu, untuk sahabat kebahagiaan, dan siapapun sahabat kebahagiaan yang mungkin inisial namanya atau mungkin zodiaknya nggak terbaca, ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya, dan mudah-mudahan bacaan ini bisa memberikan sebuah motivasi untuk kalian semua. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan untuk informasi-informasi selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye, matai masyo.